Tahun 1979, Garuda Indonesia Airways pernah mengalami sebuah tragedi penerbangan yang memilukan. Tragedi itu melibatkan pesawat Fokker F-28. Mungkin banyak orang yang sudah melupakan tragedi ini, atau juga banyak yang bahkan tidak mengetahuinya. Lantas apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Kala itu nama maskapainya masih Garuda Indonesia Airways. Pada saat tragedi di tahun 1979 itu, mereka menggunakan pesawat Fokker F-28 bernama Membramo. Membramo sendiri diambil dari sebuah nama sungai di Irian Jaya atau Papua. Membramo terdaftar dengan registrasi PKGVE dan terbang pertama kali pada 19 Juli 1972. Dan ketika tragedi itu terjadi, pesawat tersebut telah mengumpulkan lebih dari 14.000 total jam terbang. Di hari Rabu yang naas, tepatnya pada tanggal 11 Juli 1979, Fokker F-28 Membramo itu diterbangkan dari Palembang menuju ke Padang, Pekanbaru, Singapura, Pekanbaru, Palembang, kemudian terakhir dijadwalkan untuk terbang menuju ke Medan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi jadwal penerbangan seminggu 3 kali untuk hubungan dari Palembang menuju ke Medan. Kapten pilot A.E. Lonto bersama dengan kru lainnya memulai tugasnya untuk menerbangkan pesawat F-28 ke Pangkal Pinang, lalu kembali ke Palembang dan kemudian menuju ke Medan, yang ternyata justru menjadi langkah terakhir mereka, karena pesawat itu tidak pernah sampai ke tujuannya. Setelah menyelesaikan beberapa penerbangan sebelumnya, pilot bersiap lagi untuk penerbangan dari Bandar Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju ke Bandara Polonia Medan. Saat itu terdapat 4 orang kru dan 57 orang penumpang sehingga total ada 61 orang di dalam pesawat Fokker F-28 Membramo. Memang agak sedikit terlambat dari jadwal keberangkatan yang seharusnya. Pesawat itu baru lepas landas sekitar pukul 17.33 sore waktu Indonesia Barat. Dengan perkiraan tiba di Bandara Polonia Medan sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya penerbangan dari Palembang terbilang lancar dan juga normal. Tidak ada laporan kerusakan, tidak ada juga laporan emergensi dari krunya. Namun sesuai dengan pernyataan dari Menteri Perhubungan yang kala itu menjabat, Bapak Rusmin Nuryadin menyebutkan bahwa pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, ketika itu F-28 Membramo berada pada ketinggian sekitar 1.825 meter di atas pematang Siantar. Lalu 4 menit kemudian, Kapten melaporkan kepada menara pengawas di Polonia bahwa ia terbang mendatar dengan ketinggian tersebut. Namun pada pukul 18.57 waktu Indonesia Barat, pilot dari pesawat Membramo itu sudah tidak lagi merespon apapun instruksi dari menara pengawas Polonia. Maka kemudian diperkirakan pesawat itu mengalami masalah di antara pukul 18.55 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.57. Hingga akhirnya setelah tidak merespon pernyataan atau instruksi apapun dari menara pengawas Polonia, pesawat itu dinyatakan hilang kontak. Aviation Safety Network menyebutkan bahwa penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways dengan registrasi PKGVE tersebut diizinkan untuk approach ke landasan pacu 05 NDB dan pilot kemudian melaporkan bahwa ia akan mempertahankan jarak 6.000 kaki di atas ON NDB. Namun seperti informasi yang beredar, pesawat Garuda Indonesia Airways itu tidak pernah sampai ke Bandara Polonia. Nyatanya, pesawat menabrak Gunung Sibayak yang memiliki ketinggian sekitar 7.200 kaki. Pesawat itu disebut-sebut menabrak gunung di ketinggian 5.560 kaki. Setelah dinyatakan hilang kontak, maka kemudian upaya pencarian oleh tim SAR dilakukan. Hingga akhirnya pada hari Kamis siang, tim SAR sudah berada di sekitar lokasi kecelakaan pesawat Fokker F-28. Tim SAR menyebutkan bahwa pesawat itu jatuh di sekitar lereng sebelah selatan Gunung Sibayak. Salah seorang tim SAR melaporkan black box sudah ditemukan dari lokasi kecelakaan. Dari pernyataan Menteri Perhubungan dijelaskan bahwa kemungkinan pesawat Membramo itu menghantam gunung dengan kecepatan tinggi. Karena setelahnya justru tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan di sekitar tempat kejadian kecelakaan. Bahkan laporan dari lokasi kecelakaan menyebutkan bahwa jasad-jasad korban berada dalam kondisi mengenaskan dan sulit dikenali
umumnya ditemukan di dalam radius 200 meter dari tempat kecelakaan. Laporan lain dari tim SAR menyatakan bahwa pesawat itu hancur berkeping-keping. Hanya bagian sayap dan ekornya saja yang masih bisa dikenali. Sehingga dari sanalah tim evakuasi mengetahui bahwa pesawat yang baru saja mengalami kecelakaan benar adalah pesawat Fokker F-28 Membramo milik Garuda Indonesia Airways. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, pertanyaan muncul dari banyak pihak. Apakah pesawat itu memang benar menggunakan rute penerbangan yang seharusnya untuk menuju ke Bandara Polonia? Namun Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa mereka masih perlu memeriksa dengan seksama apakah rute penerbangan yang diambil oleh F-28 Membramo tepat sebagaimana mestinya. Selain perlu memeriksa rute, Menteri Perhubungan juga menjelaskan bahwa mereka masih harus meminta keterangan saksi-saksi, yaitu warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka perlu dimintai keterangan apakah sebelumnya mereka melihat sebuah pesawat terbang menuju ke arah Bandara Polonia, atau mungkin mereka mendengar deru mesin dari salah satu arah yang mungkin menjadi petunjuk dari mana sebenarnya asal pesawat itu mendekati Bandara Polonia Medan. Tapi kalaupun ditemukan adanya perubahan rute, hal ini masih dianggap wajar karena bisa saja pada saat proses pendaratan menuju ke Bandara Polonia Medan, saat itu pilot menemui hambatan yang merupakan kondisi cuaca buruk. Maka pilot akan meminta izin pada menara pengawas untuk sedikit mengubah jalur penerbangannya. Namun ternyata pada saat dilakukan penyelidikan awal diketahui bahwa pada jalur sebelah timur juga ternyata ada sebuah pesawat milik Garuda Indonesia Airways yang menggunakan DC-8 dan sama-sama akan mendarat di Bandara Polonia Medan. Izin untuk pendaratannya hanya berbeda 1 menit setelah izin diberikan pada Fokker F-28 Membramo. Nyatanya, pesawat DC-8 itu bisa mendarat dengan selamat. Berbagai keterangan dikumpulkan oleh pihak penyelidik. Maka kemudian pada Kamis petang, tim penyelidik ini menyimpulkan bahwa pesawat F-28 Membramo telah menabrak salah satu anak gunung di lereng selatan Gunung Sibayak. Menurut penduduk setempat diketahui bahwa lokasi di mana pesawat Membramo itu menabrak atau menghantam gunung dikenal sebagai bagian dari Gunung Pertek-Tekan, yang merupakan salah satu anak Gunung Sibayak yang terletak di lereng selatan. Saat itu dari keterangan tim SAR mereka melaporkan bahwa mereka bekerja sangat keras. Selain medannya terjal, mereka saat itu harus mengumpulkan barang-barang korban yang masih dapat diselamatkan. Hari Kamis sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR memulai untuk membuat landasan darurat untuk pendaratan helikopter. Tapi pekerjaan itu agak terganggu karena nampaknya gergaji mesin yang dibawa oleh seorang tim SAR tidak diisi bahan bakar secukupnya. Maka hal itu membuat evakuasi menjadi lebih lama. Sedikit mengenal beberapa kru pesawat yang ada di dalam penerbangan PKGVE. Keempat orang kru pesawat itu adalah Kapten Pilot A.E. Lontoh, pilot yang memiliki sekitar 7.000 jam terbang. Ia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Menurut keterangan keluarga, Kapten A.E. Lontoh diketahui bergabung dengan Garuda Indonesia Airways pada bulan Mei tahun 1969. Kemudian diketahui orang kedua di dalam penerbangan itu adalah sang co-pilot bernama Muhammad Nur Cahyo berusia 26 tahun. Beliau merupakan anak ke-6 dan menurut keterangan dari rekan-rekannya, ia adalah seorang pilot yang periang dan senang bicara. Bahkan menurut keterangan teman-teman dekatnya, seharusnya di tahun itu ia diangkat untuk menjadi Kapten Fokker F-28. Namun takdir berkata lain. Selain kedua orang pilot, ada juga 2 pramugari di dalam penerbangan PKGVE. Yang pertama adalah seorang pramugari bernama Neti Mariati Pital Simatupang, 21 tahun. Beliau diketahui menamatkan pendidikan pramugarinya pada Desember 1978 dan mulai bekerja di Garuda Indonesia Airways pada awal tahun 1979. Selanjutnya seorang pramugari bernama Raflesiawati Anwar Zen, 20 tahun. Ia adalah pramugari baru di Garuda Indonesia Airways. Ia baru masuk pada bulan April 1979 dan kecelakaan itu terjadi pada bulan Juli atau hanya sekitar 3 bulan setelah ia bergabung dengan Garuda Indonesia Airways. Ia dikenal semasa hidupnya sebagai seorang gadis yang periang dan selama ia bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia, ia hanya pernah pergi 1 kali ke luar negeri, yaitu ke Tokyo, Jepang.
Menurut keterangan-keterangan dari tim SAR dan juga media dijelaskan bahwa semua jenazah dimakamkan secara massal di Medan atau yang lebih kita kenal sebagai Monumen Membramo. Ketika kecelakaan itu terjadi, seluruh penumpang sudah dievakuasi dan semua keluarga korban yang berasal dari kota Medan berkumpul memadati ruang tunggu untuk menunggu informasi selanjutnya. Tapi ternyata setelah ada informasi bahwa semua penumpang akan dimakamkan di Medan, ada informasi lain justru dari pihak Garuda Indonesia Airways yang mengatakan bahwa semua penumpang yang berasal dari Jakarta akan tetap diterbangkan oleh Garuda menuju ke Jakarta. Banyak pihak yang mengatakan sebenarnya kecelakaan naas ini dapat diperkecil kemungkinannya kalau saja radar di Bandara Polonia Medan dapat bekerja dengan baik. Sebab melalui radar ini menara dapat mendeteksi dan menuntun semua pesawat yang berada dalam jangkauannya agar dapat menempuh jalur dan posisi terbang yang aman. Sehingga kekeliruan-kekeliruan di dalam penerbangan dapat dikoreksi dan dapat diperbaiki. Salah satu saksi yang memberikan keterangan kepada pihak Kompas menyebutkan bahwa kalau dipatuhi petunjuk dari menara kontrol Bandara Polonia, dapat dengan segera diketahui juga bahwa pesawat Membramo telah salah arah untuk melakukan pendaratan di bandara tersebut. Sementara itu diketahui pihak maskapai kemudian memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 3,4 juta rupiah kepada masing-masing keluarga korban. Garuda Indonesia juga memberikan ganti rugi terhadap bagasi penumpang dalam penerbangan itu yang besarnya ditetapkan sebesar 2.000 per kilogram. Meskipun diketahui kenapa penerbangan PKGVE itu tidak pernah sampai ke bandara tujuannya, yaitu karena menghantam Gunung Sibayak, tapi tidak pernah diinformasikan secara jelas kepada publik apa dan kenapa pesawat itu bisa tiba-tiba saja menghantam gunung. Nyawa dari 61 orang di dalam penerbangan pesawat Membramo tidak bisa diselamatkan. Tapi apakah alasannya masuk akal? Karena radar yang tidak terpasang dengan baik atau mungkin ada alasan lain? Sampai saat ini, kejadian itu masih tetap menjadi misteri. Itulah kisah dunia penerbangan dari channel Tamara Dev. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.